Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Hari ini saya ditemani Pastor Yuel. Kita akan bersama-sama mengajak saudara untuk menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Amen. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti live streaming. Tuhan tolong mereka juga di kesempatan mereka membuka telinga hati mereka. Mari Roh Kudus Engkau memberikan rema, berbicara secara pribadi baik melalui pujian maupun melalui firman-Mu. Bawa kami lebih mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan dari awal pujian ini, Bapa, Engkau sungguh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. katakan ku Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini dari awal dengan kerinduan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih. Mulia namamu. Kami layak bersyukur ditinggikan, kepadamu. layak dimuliakan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami memuji namamu. Inarabaya Ratu Kuruma. Haleluya. Isindiri takarala tu. Kami sembah, Inaralamaya sandaya lambu. kami memuji Inaralamaya namamu. sikinaralamaya sandaya Kami memuliakanmu. Uralalamaya Tiada yang sandaya seperti tu. Engkau, tiada yang seperti tu Engkau. yaralamaya rama. Unalamaya sandaya Terima kasih Tuhan. Uralalamaya sikiaralamaya tu. Engkau ajaib, Inaralamaya Engkau sikiaralamaya hebat, tiada yang Yaralalamaya seperti sandaya Engkau. Haleluya. Kinaralamaya sandaya ralalamaya Haleluya. Rini finiri tu kurulalamaya sandaya Inaralamaya sandaya Terima ralalamaya kasih tu. Tuhan. Haleluya. Inaralamu sikinaralamaya kuniri finiri tu yara. Terima kasih. Yalalamu Engkau dahsyat, Engkau Yaralamaya hebat, sandaya ralalamaya tu. tiada yang seperti Engkau. Yaralamaya Tiada yang seperti Engkau. Yaralamaya sandaya ralalamaya takara. Terima kasih Tuhan. Uralalamaya siki yaralalamaya tu. Yaralamaya sandaya ralalamaya ralamaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ku sembah. Terima kasih. Ku sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Ku sembah. Engkau hebat. Ya Roh Kudus, mari Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi, berkaryalah lebih lagi dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Tuhan. Berkarya lebih lagi di kota kami, di bangsa kami. Terima kasih Syararara Tuhan. malamaya ralanaya uniri finiri tu sikata Haleluya. Inaralalamaya sandaya ralalamaya ralamaya sandaya ralalamaya ralabalaba sikata karalalamaya sandaya ralalabalabaya ralapata karabaya sikira ralabaya rapa sikata karalalamaya sandaya ralalamalaya sandaya ralalamaya sandaya ralapata karabaya sikia. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kami bersyukur
kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu karena kami tahu kalau kami boleh memuji menyembah nama-Mu bukan karena kehebatan kami, tetapi semua hanya oleh karena kebaikan-Mu, semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Biar Tuhan, hidup kami senantiasa mengecap segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin berbuah di dalam Engkau. Kami juga berdoa biar pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun terus setia mengikuti Menara Doa pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya kesetiaan mereka tidak akan pernah sia-sia, tetapi kesetiaan mereka boleh dibalas oleh Tuhan sendiri. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang membalaskan kesetiaan orang-orang yang tekun beribadah dan memuji menyembah nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Shalom, 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 puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di acara Menara Doa Online, dan kita bersama-sama belajar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan kita pada siang hari ini ada di kitab Esra pasal 6, 7, dan 8. Kitab Esra pasal 6, 7, dan 8. Nah, hari ini saya mendapat rema di Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7. Mulai ayat pertama, kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia. Maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub. Saudaraku, Esra ini pulang dari penawanan bersama rombongan. Ada beberapa rombongan yang pulang dari penawanan di Babel, yaitu Nehemia, kemudian Esra juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Esra ini seorang pemimpin, ya. Saudaraku, dia bersama-sama rombongan orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Tuhan. Pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, dia diizinkan pulang untuk membangun negeri Yerusalem. Sama seperti Nehemia juga diizinkan pulang untuk membangun kota Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan kembali yang sudah dirobohkan pada zaman Babel untuk dibangun kembali. Nah, saudaraku, ayat yang ke-11, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Yahweh bagi orang Israel. Esra ini seorang imam dan dia ahli dalam perkataan firman Tuhan. Artinya dia belajar meneliti hukum Taurat pada zaman itu tentunya. Nah, kemudian mengapa Esra ini bisa ahli, ditulis oleh atau dikenal oleh orang lain, dan dia juga menjadi pemimpin yang ditaati, disegani. Mengapa Esra ini menjadi pemimpin yang disegani, ditaati, menggerakkan orang-orang untuk kembali membangun Yerusalem? Karena dia seorang pemimpin yang mempunyai ciri ini. Pasal 7 ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Yahweh dan melakukannya
serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebagai seorang pemimpin yang disegani, yang ditaati, modalnya dia belajar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau dia seorang imam, dia harus mengerti, dia harus ahli di dalam perkataan Tuhan, di dalam Taurat Tuhan. Nah, kalau saudara pemimpin di sebuah hotel, saudara mesti ahli di bidangmu. Esra ahli di bidang Taurat karena dia seorang imam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seorang kepala bengkel, dia mesti ahli di bidangnya. Sehingga orang-orang yang dipimpin itu menyegani. Kemudian dia juga melakukan. Jadi dia tidak hanya belajar ahli, tetapi dia melakukannya sesuai yang diajarkan. Sesuai yang diperintahkan, sesuai apa yang dipelajari itu dilakukan. Ini artinya menghidupi profesi. Sekali lagi banyak kita mengatakan kita mesti menghidupi profesi kita. Apa artinya? Kita melakukan apa yang kita pelajari. Jadi kalau tukang masak ya dia terus masak, dia cari resep-resep baru. Kalau dia bengkel ya dia buat inovasi-inovasi baru. Saya senang kalau di YouTube itu bengkel Yunus motor. Bagaimana cara melepas shockbreaker, bagaimana kalau motor itu mogok, kenapa dia tersendat-sendat. Itu ada inovasi-inovasi baru, cara membuka shockbreaker yang mudah sehingga komentar-komentarnya itu bagus bang, terima kasih bang, kami sangat dibantu. Yang tidak mengerti, yang masih cara konvensional, yang sukar membuka shockbreaker, membuka mesin, tutup oli dan sebagainya. Saudaraku, dia membuat inovasi sehingga ditampilkan di YouTube dan banyak pengikutnya. Itu artinya melakukan apa yang dia pelajari. Yang menjadi persoalan banyak orang tidak disegani karena dia tidak melakukan apa yang dipelajari. Dan setelah dia melakukan apa yang dia pelajari, maka dia mengajarkan kepada orang lain. Saya tadi mengatakan di bengkel Yunus itu dia mengajari orang lain melalui YouTube, itu ribuan orang mengikuti dia. Cara membuat tracker, nah dia tunjukkan bahan-bahannya, kemudian dilas, kemudian bagaimana cara membuka sesuatu yang sulit, ya itu pakai tracker dan banyak orang mengikuti. Jadi dia belajar, dia menghidupi, dia melakukan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Yang paling celaka, banyak orang yang pengen mengajar orang lain tanpa dia belajar, tanpa dia menghidupinya. Dia pengen mengajar orang lain. Nah ini yang susah. Ini yang tidak menjadi pemimpin yang ditaati. Pemimpin yang tidak dituruti. Karena apa? Karena cuma bisanya mengajar. Dan orang tidak akan menuruti apa yang diajarkan. Mengapa? Dia akan berkata, lah kamu sendiri gak pernah melakukan apa yang kamu ajarkan. Kalau kita mengajarkan hidup tertib, kita mesti melakukan hidup tertib. Kalau kita mengajarkan tentang rajin, kita mesti memberi contoh bahwa kita rajin. Kalau kita mengajarkan tentang disiplin, kita mesti bisa mengatur diri sendiri sebelum kita mengatur orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya banyak pemimpin, tapi sedikit yang disegani. Mengapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kata Tuhan Yesus menyindir perilaku guru-guru agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengajarkan tidak melakukan. Nah, mari kita komitmen seperti Esra. Bertekad, itu artinya komitmen. Bertekad untuk meneliti, itu artinya ada satu pengorbanan. Bertekad meneliti, kemudian melakukan dan mengajarkan. 3 hal ini tidak bisa dikurangi salah satu. Ya, kita mesti belajar. Saudara di bidang apa? Di sini banyak pakai politron. Di sini ada yang di rumah sakit Martirayu di kesehatan. Ya, ayo saudaraku lakukan apa yang saudara tekuni, praktekkan, kemudian ajar orang lain.
secara tidak langsung saudara juga bisa mengajar orang lain tatkala orang lain melihat kehidupan saudara. Nah, yang terakhir sekarang, rema yang terakhir. Ada satu hal yang luar biasa di mana Ezra ini sebagai imam itu memperkenan hati raja. Saudaraku, sehingga tatkala dia diutus oleh raja, dia juga mendapat fasilitas-fasilitas di dalam perjalanannya, termasuk dia mendapat surat kuasa untuk meminta wilayah sekeliling Yerusalem itu supaya bisa membantu pembangunan yang dilakukan oleh Ezra. Nah, saudaraku, mari saya ingin tunjukkan membaca di Ezra pasal 7 ayat 27. Terpujilah Yahweh Tuhan nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Yahweh yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Ya, sehingga Tuhan membuat aku disenangi oleh raja, disenangi penasihat-penasihat, disenangi para pembesar raja yang berkuasa. Ini ada seni, saudaraku, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk menyenangkan pimpinan kita. Menyenangkan orang-orang besar, orang-orang berpengaruh, bukan cari muka, bukan. Tetapi memang kelakuan kita menolong orang lain, ringan tangan, membantu sebisa yang kita bantu. Itu nanti membuat Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu menyenangi Ezra, menyenangi saya dan saudara. Sehingga perhatikan ini, perhatikan. Ezra bisa membangun kembali di Yerusalem dengan surat sakti. Dengan membawa surat sakti, dia bisa mendapat fasilitas-fasilitas bahan-bahan untuk membangun. Artinya apa? Ezra bisa menyenangkan orang-orang berkuasa, menyenangkan orang-orang yang punya potensi. Tujuannya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tujuannya dia mendapat sesuatu untuk dipakai kemuliaan nama Tuhan. Dipakai membangun kota Yerusalem yang runtuh, dipakai membangun rumah Tuhan yang sudah porak-poranda. Nah, ini penting. Ini penting. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti cara menyenangkan hati orang. Kalau saudara punya pimpinan, saudara malas, ya, pasti tidak menyenangkan. Dia disenangi pembesar-pembesar. Sehingga tatkala dia pulang, raja memberikan surat sakti. Raja memberikan fasilitas selama perjalanan. Saudaraku, ini penting, saudaraku. Ini penting. Jujur, saudaraku, saya bisa seperti sekarang ini membangun rumah Tuhan. Itu banyak orang yang terlibat. Dan mengapa banyak orang terlibat? Sejak saya menjadi pengerja di Jepara, ya, saya berusaha menyenangkan orang-orang yang ada di gereja Jepara. Dengan cara apa? Saya tidak cari muka, tidak. Ya memang kita bantu kalau ada kematian, ya. Saya bawa diesel, saya bawa mixer, salon, saya pasang, ya selesai saya ringkas. Tidak pernah cari muka, ya. Tapi orang melihat, kemudian tatkala saya mau beli tanah di Kudus, mereka bantu. Ini penting, saudaraku, ini penting. Banyak orang yang seolah-olah berkata, saya tidak mau menjilat. Loh, jangan menjilat. Murni, kalau menjilat itu hanya di hadapan orangnya saja, pura-pura baik. Seperti kalau kita punya, maaf ya, kita punya tukang-tukang begitu. Kalau kita lihat pura-pura kerja. Kalau kita nggak lihat, dia nggak kerja, dia kira kita ini bodoh gitu. Padahal kita pasti lebih pandai dari mereka kan. Kita tahu kan. Nah, saudaraku, itu namanya menjilat, saudaraku. Tetapi teknik untuk menyenangkan orang lain, orang-orang besar yang punya potensi, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesar pekerjaan Tuhan. Nah, kiranya kalau saudara bekerja baik dimanapun Anda berada, saudara berbuat sebaik mungkin, rajin, disiplin, ikut
memiliki, jangan merasa ini punyanya majikan biar rugi nggak apa-apa, jangan. Sehingga Tuhan nanti menggerakkan hati majikanmu. Nah ini terapkan di orang tuamu, di suami, istri. Ayo kita terapkan, senangkan orang lain supaya Tuhan menggerakkan orang itu, nanti orang itu membalas baik kepadamu. Saudaraku, Tuhan mengatakan berilah maka kamu akan diberi. Tatkala saudara memberi tenaga, waktu, bantuan, uang, akhirnya saudara menerima pemberian yang lebih besar seperti Esra ini. Ya, dia menerima pemberian-pemberian digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ini jangan lupa. Tentunya kita juga ikut menikmati sedikit dari apa yang kita terima. Tetapi yang penting motivasi kita bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Jauhkan kami dari pencobaan. Bebaskanlah kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kebesaran, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsisten dengan pekerjaanmu, hidupi pekerjaanmu, ajarkan kepada orang lain, dan milikilah sifat yang rajin, yang menyenangkan hati majikanmu, tuanmu, hamba Tuhan, siapapun gembalamu, lakukan itu. Dan balasan itu akan kau terima jauh lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua diberkati. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama. Bye-bye.